Oke semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan alur cerita Invincible at the Start. Pada episode sebelumnya, Shang-Chi dan Han-Chi yang berniat pergi ke benua Kyushu membawa semua orang harus tertunda akibat Long Lu menyegel benua kuno. Terkait masalah itu, akhirnya Shen Shang bergerak dengan dia yang menghajar Long Lu dan juga melawan hewan kuno miliknya yang ada di luar angkasa. Ketika sedang menghadapi hewan tersebut, ternyata Long Lu yang dikira sudah mati masih hidup, sehingga keselamatan Shang-Chi dan juga yang lainnya benar-benar terancam. Tetapi untungnya tiba-tiba Shen Shang yang lain muncul, dan Shen Shang yang muncul merupakan cloning yang sebelumnya pernah muncul di tempat rahasia klan Ancient Heavenly Fox. Singkat cerita, dengan mudahnya Shen Shang terus menghajar Long Lu yang setiap kali dibunuh pasti akan bangkit kembali, sampai pada akhirnya dia langsung menebas kepalanya, yang mana hal itu pastinya membuat semua orang terkejut karena seseorang benar-benar mampu membunuh seorang dewa. Dewa ternyata hanya begini saja, ucap Shen Shang saat dia menatap ke arah kepala Long Lu. Namun sama seperti sebelumnya, kepala Long Lu yang terpotong mulai menyatu kembali ke tubuh utamanya. Oh, ternyata kau masih bisa membangkitkan dirimu. Lihatlah dirimu, kau seperti kecoa gendut yang tidak bisa dibunuh. Benar-benar sangat jelek, tambah Shen Shang dengan senyum di wajahnya. Di sisi lain, Long Lu yang benar-benar sangat marah dan ingin membunuh Shen Shang segera menyiapkan serangannya. Tetapi sayangnya, tanpa membiarkan dia sampai menyelesaikannya, Shen Shang kembali menebas Long Lu dan kali ini ditebas menjadi dua bagian. Apakah ini batas dari dewa? Sungguh sangat mengecewakan, ucap Shen Shang sebelum akhirnya dia mulai menceramahi Long Lu yang mulai bangkit kembali, namun pastinya dengan kecepatan regenerasi yang jauh lebih lambat. Setelah kemampuan Oracle tidak berguna, selain kebangkitan, kau tidak memiliki kartu truf lainnya. Ternyata kau hanya sampah yang memiliki sedikit kekuatan dan kau berani melawanku, tambah Shen Shang saat dia mulai mendekati Long Lu yang sekarang hanya bisa memohon pengampunan. Bahkan menggunakan statusnya sebagai putra Dewa Naga, Long Lu sampai berjanji akan melakukan apapun yang Shen Shang inginkan asalkan dia diampuni. Namun sayangnya, tanpa memperdulikan ocehan Long Lu, Shen Shang segera menyiapkan salah satu tekniknya, yang mana di detik berikutnya tubuh Long Lu secara perlahan membesar sampai pada akhirnya meledak berkeping-keping. Aku tidak boleh mati, aku tidak boleh mati. Jika tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Klan Dewa Nagaku tidak akan melepaskanmu. Itulah kata-kata terakhir yang dikeluarkan oleh Long Lu yang benar-benar tidak menyangka tindakannya yang menginginkan perang akan menjadi malapetaka baginya. Benar-benar telah mati, Shen Shang akhirnya mendapatkan notifikasi dari sistem yang mengatakan bahwa karena tuan rumah telah berhasil membunuh keberadaan tingkat dewa, maka untuk bisa mengetahui poin yang didapatkan membutuhkan waktu. Singkat cerita, setelah itu Shen Shang sedikit berdebat dengan sistem yang baru muncul. Menanggapi itu, sistem lantas menjelaskan bahwa dia hanya setia pada tuan nomor 1 yang tak lain adalah Shen Shang yang berubah menjadi Raja Iblis Surgawi. Lihatlah betapa tidak berperasaannya dirimu. Apa karena aku tidak setampan seperti versi Raja Iblis Surgawi, kau bahkan tidak datang menemuiku ketika aku ditempatkan di celah ruang waktu oleh roh artefak, ucap Shen Shang mengeluh pada sistem. Sementara itu, melihat bahwa Long Lu benar-benar telah mati, semua orang dipenuhi dengan kebahagiaan. Bahkan Shang-Chi sampai meneteskan air mata karena Shen Shang benar-benar mampu menghadapi sang dewa. Mendapatkan banyak pujian, Shen Shang sedikit merasa malu. Namun satu hal yang pasti, hal yang harus dilakukan setelah ini adalah menunggu roh artefak atau Dao Surgawi muncul.
Sekarang aku tidak perlu lagi lari dari daratan kuno. Lebih baik tetap di sini dan tidak pergi kemana-mana, ucap Feng Xiun, yang mana hal itu benar-benar membuat Shen Xiangan terkejut dan bingung, karena jika hal itu benar-benar terjadi, maka akan menjadi situasi yang benar-benar sangat berbahaya, khususnya bagi nasib benua Kyushu di masa depan. Ekspresi keputusasaan Shen Xiangan semakin bertambah setelah dia melihat orang-orang juga memiliki pemikiran yang sama seperti Feng Xiun, sehingga dengan segera dia pun berteriak tidak. Mendengar itu, Shang-Chi mencoba menanyakan alasannya, apalagi karena daratan Kyushu sangatlah jauh, sehingga dengan benua kuno yang telah terbebas dari bahaya, mereka tidak perlu pergi lagi. Menanggapi itu, Shen Xiangan mulai membuat beberapa alasan di mana intinya dia yang benar-benar harus menstabilkan arah umum masa depan agar tidak berubah, segera mengatakan bahwa meskipun krisis telah terpecah, tetapi itu hanya bersifat sementara, sehingga jika masih tetap tinggal di daratan kuno, itu akan sangat berbahaya untuk waktu jangka panjang. Terutama kau Feng Xiun, jika kau tidak pergi, dunia akan hancur hari ini, teriak Shen Xiangan pada Feng Xiun, yang pastinya hanya bisa membuat semua orang khususnya Feng Xiun bingung. Pada akhirnya, untuk benar-benar meyakinkan mereka semua, Shen Xiangan mengaku bahwa dia merupakan makhluk immortal yang datang dari masa depan, dan alasan dia kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan daratan kuno dari bencana ini. Sekarang semuanya telah berhasil dihentikan. Tanggung jawabmu selanjutnya adalah pergi ke daratan Kyushu untuk melindungi orang-orang, tambah Shen Xiangan. Setelah itu, dia terus berusaha meyakinkan mereka semua untuk pergi ke Kyushu, karena jika hal itu tidak dilakukan, pada saat itu daratan kuno akan terpengaruh atau yang terburuk bisa hancur. Melihat seberapa seriusnya Shen Xiangan, Shang-Chi dan yang lainnya pastinya hanya bisa terkejut. Maka dari itu, pada akhirnya mereka memutuskan akan tetap pergi ke daratan Kyushu, dan pastinya Feng Xiun dipenuhi sikap yang sangat senang karena dari apa yang dikatakan oleh Shen Xiangan, dirinya merupakan sosok yang sangat penting. Sedang merencanakan semua itu, akhirnya Dao Surgawi muncul, yang mana tujuannya datang untuk memilih penguasa daratan kuno yang baru karena Long Lu telah mati. Melihat itu, semua orang sangat yakin bahwa Shen Xiangan yang akan menjadi penguasa baru daratan kuno. Bahkan Shen Xiangan sendiri juga yakin bahwa dirinya lah yang akan terpilih, sehingga dengan itu juga salah satu misinya untuk menjadi penguasa daratan kuno telah selesai. Akan tetapi harapan semua orang sama sekali tidak terwujud, karena orang yang terpilih menjadi penguasa baru ternyata adalah Shang-Chi, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat semua orang terkejut dan bertanya-tanya apakah mungkin Dao Surgawi telah membuat kesalahan. Menerima pengakuan dari Dao Surgawi, entah mengapa Shang-Chi hanya bisa berteriak-teriak kesakitan. Adapun Dao Surgawi, dia sama sekali tidak menghiraukan keluhan semua orang karena dia merasa tidak ada yang salah dengan keputusannya. Sebagai penguasa baru daratan kuno, silahkan pergi ke kuil untuk mendaftar dan secara resmi mengambil alih daratan kuno, tambah Dao Surgawi memberikan perintah. Tak terima dengan semua itu, Shen Xiangan menjadi sedikit kesal. Namun dia yang ingin menghajar Dao Surgawi, tiba-tiba lengannya dicengkram oleh Shang-Chi, yang mana sikapnya benar-benar berbeda dari Shang-Chi yang biasanya. Pahlawan muda, percuma saja Dao Surgawi telah membuat keputusan bahwa akulah penguasa baru dari daratan kuno. Sudah 10 juta tahun dan akhirnya bajingan Long Lu ini mati. Pada awalnya aku tidak terlalu berharap padamu, tapi aku tidak menyangka kau memberiku kejutan seperti ini. Jangan khawatir, ketika aku mengambil alih daratan kuno, aku pasti akan membalasmu, ucap Shang-Chi, yang pastinya hanya bisa membuat semua orang terkejut.
Melihat sikap yang ditunjukkan oleh Shang-Chi, Shen Shangan akhirnya sadar bahwa itu bukanlah Shang-Chi melainkan roh artefak, karena ternyata dari awal bukanlah Shang-Chi yang terpilih melainkan roh artefak yang ada di dalam tubuhnya. Shen Shangan pastinya hanya bisa dibuat kesal sehingga dia segera menyingkirkan roh artefak yang terus melekat padanya. Namun karena Shen Shangan sama sekali tidak menunjukkan sikap panik, roh artefak menjadi penasaran dan bertanya sejak kapan Shen Shangan telah menyadari semua rencananya. Sejak awal, cerita yang kau buat sebelumnya terlalu buruk. Itu tidak bisa terhubung sama sekali. Aku merasa ada yang aneh seakan-akan kau tenggelam di dalamnya, ucap Shen Shangan yang sepenuhnya telah mencurigai semua tindakan roh artefak. Mendengar itu, roh artefak hanya bisa tersenyum senang karena meskipun Shen Shangan telah mengetahui niatnya, namun dari kemarahan yang ditunjukkan, dia tahu bahwa pada awalnya Shen Shangan benar-benar percaya pada apa yang dia katakan. Namun satu hal yang pasti, merasa bahwa sudah tidak perlu menutupinya lagi. Setelah itu roh artefak mulai membeberkan semua rencananya yang dari awal benar-benar hanya ingin memanfaatkan Shen Shangan agar dia bisa merebut tahta penguasa daratan kuno. Intinya, roh artefak yang ada di dalam tubuh Shang-Chi bukanlah roh artefak itu sendiri, melainkan sosok yang telah membuat artefak ilahi yang tak terhitung jumlahnya, yang mana masing-masing artefak berisi salah satu cloningnya. Setelah itu dengan sengaja dia menempatkan artefak-artefak tersebut di berbagai dunia dengan tujuan menemukan seseorang yang berpotensi lalu membawa atau membimbing orang tersebut untuk melakukan perjalanan melalui beberapa daratan dan biarkan mereka berperang melawan dewa di daratan tersebut agar dirinya bisa menguasai daratannya, dan itu sama persis seperti yang Shen Shangan lakukan saat ini. Setelah itu, semua makhluk hidup di daratan ini akan menjadi sumber kekuatanku. Mereka akan mengorbankan hidup mereka yang paling berharga untuk kultivasiku. Tambah roh artefak yang pastinya pernyataan itu membuat semua orang terkejut, karena meskipun dewa yang selama ini telah menindas mereka telah mati, bukannya bebas, mereka malah kembali mengalami hal yang sama. Aku masih harus pergi ke kuil sebelum semua ini berakhir. Kalian semua harus memanfaatkan waktu yang tersisa dan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini, ucap roh artefak sebelum akhirnya dia pergi dengan keluar dari tubuh Shang-Chi, meninggalkan Shang-Chi yang hanya bisa lemas tak berdaya. Shen Shangan, kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Jika tidak, seluruh daratan kuno akan habis, ucap Shang-Chi yang langsung dijawab iya, karena Shen Shangan telah mengklaim bahwa daratan kuno ini dari awal adalah miliknya. Bersamaan dengan itu juga, notifikasi sistem bergema yang mengatakan bahwa daratan kuno akan secara resmi diambil alih oleh Dewa Ruang dan Waktu dalam 10 menit. Setelah itu seluruh daratan akan dikorbankan untuknya, yang mana kehancuran daratan kuno juga mempengaruhi misi ketiga yang secara otomatis akan gagal. Ternyata masalah utamanya bukan hanya berurusan dengan Dewa Ruang dan Waktu, karena tak butuh lama setelah mengetahui bahwa dewa penguasa daratan kuno telah mati, satu demi satu para dewa-dewa lainnya yang ingin memperebutkan daratan kuno mulai berdatangan. Kemunculan mereka pastinya kembali membuat orang-orang terkejut, dan Shen Shangan juga mendapatkan peringatan dari sistem tentang kedatangan para dewa seperti Dewa Matahari yaitu Kaisar Jun, Ratu Olympus Hera, Dewa Kematian Anubis, Dewa Kehidupan, dan juga Dewa Petir. Ternyata ada begitu banyak dewa, ucap Shen Shangan yang masih dengan tenangnya menatap ke arah langit. Sementara itu di sisi lain, setelah beberapa menit perjalanan, Dewa Ruang dan Waktu yang ternyata bernama Xian Wangshen akhirnya sampai di kuil ilahi daratan kuno.
Setelah itu dia langsung mencari di manakah letak roh aula klan Dewa Naga, dan di saat dia sedang mencari-cari, tiba-tiba salah satu patung naga mulai retak yang ternyata di dalamnya keluar roh seekor naga yang tak lain anggota dari klan Dewa Naga, salah satu bawahan Longlu. Kau adalah Dewa Ruang Waktu Xian Wangshen. Kenapa kau ada di tempat ini? Tanya sang naga, yang langsung dijawab bahwa alasan dia datang ke sini karena Longlu telah mati tercabik-cabik oleh seorang immortal. Jika berita ini menyebar, bukankah klan Dewa Naga akan dipermalukan, tambah Xian Wangshen. Mendengar itu, sang naga tidak begitu saja mempercayainya karena mustahil bagi seorang immortal menyakiti Longlu yang seorang dewa, sehingga justru sebaliknya Longlu lah yang akan menyiksanya sampai mati. Tak ingin repot-repot menjelaskannya, Xian Wangshen segera memperlihatkan kilas balik kejadian ketika Longlu dibunuh oleh Shen Shangan. Melihat itu pastinya dia benar-benar hanya bisa terkejut karena ternyata tuannya yaitu Longlu benar-benar telah dibunuh oleh seorang immortal. Immortal ini datang dari tempat yang tidak diketahui dan mempelajari teknik abadi yang aneh untuk menekan Longlu. Setiap gerakan merupakan pukulan maut dan metodenya sangat kejam, ucap Xian Wangshen yang benar-benar menutupi kebenaran tentang dirinya lah yang telah membawa Shen Shangan ke zaman ini. Mendengar itu pastinya sang naga benar-benar sangat marah sehingga dia berniat membunuh Shen Shangan apapun yang terjadi. Immortal ini harus mati. Murid-murid klan Dewa Nagaku akan mengejarnya sampai ke ujung domain bintang, mengakhiri hidupnya dan membantai seluruh klannya, tambah sang naga. Berakting seolah-olah bahwa dirinya berada di pihak yang sama, Xian Wangshen dengan sengaja menunjukkan sikap simpatinya yang katanya sangat disayangkan dia tidak dapat tiba tepat waktu untuk membantu Longlu. Terima kasih atas informasinya. Aku akan segera melaporkan masalah ini kepada dewa tertinggi di klan secepat mungkin, ucap sang dewa yang benar-benar mempercayai setiap kata-kata manis Xian Wangshen. Namun pastinya Xian Wangshen juga tidak lupa dengan niat aslinya, sehingga dia mulai menyinggung tentang kepemilikan daratan kuno yang katanya jika terus dibiarkan begitu saja akan direbut oleh dewa lain. Mendengar itu, sang naga lantas mengeluarkan sebuah kotak yang tak lain itu merupakan benda yang digunakan untuk memilih penguasa dataran kuno. Bahkan itu juga bisa digunakan untuk mengetahui siapakah sebenarnya penguasa dari dataran kuno. Karena wilayah daratan ini sangat membantu para dewa untuk meningkatkan kultivasinya, oleh karena itu ada juga banyak aliansi yang bermusuhan yang mengincar wilayah ini. Aku tidak bisa biarkan musuh merebutnya, jadi jika kau tidak keberatan, aku akan menyerahkan daratan kuno ini kepadamu untuk saat ini, ucap sang naga saat dia menyodorkan kotak tersebut. Melihat itu, Xian Wangshen hanya bisa tersenyum senang karena semua rencananya berjalan dengan amat lancar. Maka dari itu, tanpa berbasa-basi lagi dia segera menerima kotak tersebut dengan mulutnya yang mengatakan bahwa kali ini dia dengan enggan akan menerimanya. Saat ini Xian Wangshen benar-benar dalam suasana hati yang sangat senang karena begitu dia mengorbankan daratan kuno, maka tingkat kultivasinya akan meningkat banyak. Namun satu hal yang pasti, dia benar-benar sangat bangga pada metodenya yang menggunakan tangan orang lain untuk membunuh putra Dewa Naga. Proses mengenali penguasa baru sedikit rumit dan butuh beberapa menit. Namun selama hasilnya bagus, itu semua tidak masalah, pikir Xian Wangshen yang merasa beberapa menit adalah hal yang sepele jika dibandingkan dengan dia yang sudah menunggu momen ini selama 10 juta tahun.
Tiba-tiba ada sebuah kejadian yang janggal ketika proses pengenalan penguasa baru. Bahkan hal itu membuat sang naga juga terkejut karena tanda-tanda aneh seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, di mana kotak tersebut tidak bisa mengenali penguasa yang baru. Aku telah memperoleh izin dari Dao Surgawi sebelumnya, sehingga dewa lain seharusnya tidak dapat memperoleh kualifikasi terlebih dahulu, ucap Xian Wangshen dalam pikirannya. Namun tentunya dia tidak bisa menghilangkan rasa cemas tentang keanehan yang sedang terjadi. Setelah mencobanya kembali, ternyata di percobaan kedua hasilnya tetap sama, sehingga Xian Wangshen mencoba bertanya pada sang naga yang langsung dijawab bahwa masalah tersebut hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ada seseorang yang telah mengendalikan kehendak benua, mengabaikan Dao Surgawi dan menghalangi mereka. Namun sayangnya hal itu mustahil untuk dilakukan mengingat prosesnya yang memakan waktu, sehingga yang bisa menjelaskan keanehan ini hanyalah kemungkinan kedua, yang mana di luar kendali klan Dewa Naga dan tanpa izin kuil, daratan kuno telah diambil oleh orang lain. Mendengar itu pastinya Xian Wangshen hanya bisa dibuat terkejut karena dalam waktu beberapa menit yang singkat ini seseorang telah mengabaikan aturan para dewa dan mengambil alih dataran kuno. Sedang bingung memikirkan itu semua, tiba-tiba kotak yang ada di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menandakan bahwa kotak tersebut telah mengakui penguasa baru. Mengira bahwa dirinya lah yang telah terpilih karena masalah sebelumnya hanyalah sebuah kesalahan, Xian Wangshen mulai menunjukkan senyum indah di wajahnya. Namun sayangnya senyumannya itu tak bertahan lama setelah terlihat jelas bahwa bukan namanya lah yang tercatat, karena ternyata itu adalah Shen Shangan. Bagaimana mungkin dia? Kenapa? Aku telah menunggu selama 10 juta tahun, memanfaatkan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Jadi kenapa harus dia dan bukan aku? Teriak Xian Wangshen dalam pikirannya penuh dengan kemarahan. Melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Xian Wangshen, sang naga lantas bertanya siapakah orang tersebut. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Xian Wangshen hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah Shen Shangan lakukan dalam waktu yang singkat ini. Adapun alasan mengapa semua itu bisa terjadi, kita akan mundur ke 5 menit yang lalu. Para dewa yang telah datang, mereka sedikit protes pada Dao Surgawi yang telah mengakui penguasa baru meskipun Long Lu baru saja mati. Adapun Shen Shangan, meskipun dia belum pernah melihat para dewa, akan tetapi melihat kekuatan dan kemampuan mereka yang bisa menekan Dao Surgawi, mereka benar-benar tidak boleh dipandang remeh, apalagi jika dibandingkan dengan Long Lu, mereka semua bisa dikatakan merupakan kelompok eksistensi dari dimensi yang lebih tinggi. Ada begitu banyak dewa yang datang. Apa yang harus kami lakukan untuk merebut kembali tanah ini dari tangan mereka? Ucap Feng Xiun. Kembali lagi ke permasalahan utama. Setelah memberikan salam kepada para dewa, Dao Surgawi mulai menjelaskan bahwa tanah ini telah diklaim oleh dewa ruang dan waktu, yaitu Xian Wangshen. Mendengar itu pastinya para dewa hanya bisa terkejut karena ternyata mereka telah didahului oleh Xian Wangshen. Aku Yan Tianjun, kau harus tahu apa yang akan dilakukan oleh dewa ruang dan waktu terhadap daratan di bawah kendalinya. Jika kau bersedia untuk mengakuiku sebagai penguasa baru, aku berjanji akan melindungi daratan ini, ucap Yan Tianjun atau Kaisar Jun, sang dewa matahari yang tak menyerah begitu saja. Tahu bahwa itu merupakan penawaran yang sangat menggiurkan, Dao Surgawi benar-benar dibuat bimbang karena dia telah menyerahkan posisi penguasa dataran kuno pada Xian Wangshen. Tak berhenti di situ, permaisuri Muyi yang kemungkinan besar adalah dewa kehidupan juga ikut membujuknya dengan mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan Xian Wangshen yang hanya seorang dewa tanpa dukungan, mengandalkan dirinya dia akan menjadikan daratan ini lebih kuat atau bahkan tanah yang kaya dan berlimpah.
Daratan kuno ini memang tanah tandus sekarang. Ini adalah wilayah level terendah di seluruh domain bintang. Jika benar bisa menjadikan tanah yang kaya dan berlimpah, maka keuntungan yang didapatkan tidak akan ada habisnya, ucap Daus Surgawi dalam pikirannya. Terus melanjutkan obrolan, Daus Surgawi mencoba menjelaskan tentang kekhawatirannya yang mana jika dia ingin mengakui penguasa baru lagi, maka dia harus melepaskan sebagian besar keberuntungan yang telah dikumpulkan di daratan kuno, sehingga pada saat itu tempat ini akan menjadi gurun tandus yang lebih buruk dari tanah tingkat terendah. Selain itu dapat dipastikan Dewa Ruang dan Waktu Xian Wangshen akan datang kepadanya. Bahkan seorang dewa yang tinggi dan perkasa suka membuat omong kosong tentang janji-janji. Aku akan memberimu saran, bagaimana jika kau mempertimbangkan untuk bekerja sama denganku, ucap Shen Shangan yang tiba-tiba ikut dalam pembicaraan para dewa. Pastinya kata-kata yang diucapkan oleh Shen Shangan hanya ditertawakan oleh para dewa. Bahkan tanpa mengetahui seberapa mengerikannya kekuatan Shen Shangan, Daus Surgawi mengatakan bahwa dia hanya mengikuti dewa sebagai tuannya. Aku telah memberimu kesempatan, jadi jangan menyesalinya nanti, ucap Shen Shangan dengan ekspresi yang benar-benar tidak tertarik. Apalagi prioritas utama sekarang adalah menemukan cara untuk menyelesaikan situasi saat ini secepat mungkin sebelum Daus Surgawi benar-benar menyerahkan daratan kuno kepada orang lain. Sedang memikirkan solusinya, tiba-tiba sebuah suara bergema di dalam kepalanya yang ternyata itu berasal dari Shen Shangan yang saat ini berada di luar angkasa, yang menyuruh Shen Shangan kedua untuk menyerahkan masalah tersebut padanya. Meskipun awalnya sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi, secara perlahan tapi pasti Shen Shangan kedua mulai memahami situasinya, yang mana intinya sebagai cloning dari orang yang sama, kedua Shen Shangan ternyata berbagi ingatan dan bahkan mereka juga bisa berkomunikasi secara telepati. Sehingga dengan itu juga, ingatan tentang Shen Shangan ke-1 yang berhasil mengalahkan binatang kuno peliharaan Longlu mulai mengalir di kepala Shen Shangan kedua. Aku baru saja menemukan arai 9 bintang surga yang didirikan oleh utusan ilahi Jingde. Meskipun telah dihancurkan oleh para dewa, ternyata masih ada sisa-sisa inti formasi di bawah reruntuhan, dan setelah aku melihatnya, aku langsung menemukan solusinya, ucap Shen Shangan ke-1. Tahu apa yang direncanakan oleh Shen Shangan ke-1 karena semua rencana mengalir di kepalanya juga, Shen Shangan kedua hanya bisa tersenyum senang, merasa itu merupakan ide yang sangat bagus. Maka dari itu, mereka berdua mulai bekerja sama agar semua rencana berjalan dengan lancar. Memulai rencananya, Shen Shangan ke-1 segera menggunakan fungsi sistem yang tak lain adalah teknik All Living Things. Menggunakan teknik tersebut, Shen Shangan mulai memperbaiki arai teleportasi yang rusak karena dia berniat memperluas domain miliknya yang berada di Kyushu sampai menutupi daratan kuno. Meskipun secara umum metode tersebut merupakan metode yang sangat susah dan hampir mustahil dilakukan karena agar bisa menghubungkan benua Kyushu dengan daratan kuno masih harus membutuhkan seseorang di Kyushu dan orang tersebut harus ahli dalam kekuatan transmisi ruang. Tetapi untungnya Hanshi sebelumnya telah berhasil berpindah ke benua Kyushu sehingga metode tersebut benar-benar dapat dijalankan jika mereka memanfaatkannya. Setelah itu Shen Shangan kedua mencoba menyuruh Shangxi untuk menghubungi Hanshi dengan alasan bahwa masalah ini akan segera diselesaikan. Meskipun awalnya Shangxi bingung karena dia sama sekali tidak mengerti maksud dari Shen Shangan, namun pada akhirnya dia benar-benar menghubungi Hanshi. Kakak senior, aku sudah sampai di Kyushu. Kenapa arai teleportasinya rusak? Sekarang aku bahkan tidak bisa kembali, jadi apa yang harus aku lakukan? Aku mendengar suara Shen Shangan. Apakah dia ada di sampingmu dan apakah kau baik-baik saja? Teriak Hanshi. Mendengar itu tanpa berbasa-basi lagi, Shen Shangan langsung berkata,
Hanshi, ayo kita putus. Aku sudah mempunyai kekasih. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik, tapi kita tidak cocok satu sama lain. Tetaplah tinggal di Kyushu dan jangan kembali. Pernyataan Shen Xiangan pastinya hanya bisa membuat Hanshi dan bahkan Shang-Chi terkejut. Namun berbeda dengan Hanshi yang terlihat sangat kesal, di sisi lain Shang-Chi mulai tersipu malu karena dia sangat yakin kekasih yang dikatakan oleh Shen Xiangan adalah dirinya. Tak bisa menahan amarahnya lagi, Hanshi yang benar-benar bingung harus berbuat apa hanya bisa meneriaki Shen Xiangan dengan kata bajingan. Namun bersamaan dengan itu juga, Hanshi bisa melihat bahwa tampaknya arai teleportasi atau arai 9 bintang surga sedang diperbaiki oleh seseorang, sehingga tanpa berbahasa basi lagi dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghubungkan arai teleportasi. Shen Xiangan, jangan mencoba menyingkirkanku. Kau tidak bisa menyingkirkanku. Hanya aku yang bisa menyingkirkanmu, teriak Hanshi. Singkat cerita, pada akhirnya Shen Xiangan benar-benar berhasil memperbaiki arai 9 bintang surga, sehingga dengan itu juga Hanshi berhasil membuka kembali arai teleportasi, yang mana hal itu benar-benar membuat semua orang terkejut, tak terkecuali para dewa yang terkejut karena bisa merasakan kekuatan yang luar biasa tiba-tiba muncul. Melihat apa yang sedang terjadi, beberapa dewa mulai cemas karena mungkin ada dewa lain yang secara diam-diam ingin menduduki benua kuno secara paksa. Mendengar itu, dewa yang lain hanya bisa mentertawakannya karena baginya metode yang sedang digunakan oleh Shen Xiangan hanyalah metode yang digunakan oleh sekelompok semut untuk bertahan hidup. Selain itu, pada dasarnya jika seseorang mencoba mengambil alih sebuah daratan dengan paksa, dia pasti akan dilahap oleh hukum domain bintang. Karena penasaran siapakah orang itu, mereka segera pergi ke luar angkasa untuk mengeceknya. Dan setelah melihat sosok Shen Xiangan yang katanya hanya iblis surgawi kecil namun memiliki kekuatan yang luar biasa, benar-benar membuat mereka terkejut. Tak mungkin membiarkannya begitu saja, salah satu di antara mereka segera melepaskan sebuah serangan yang tepat mengenai Shen Xiangan. Apakah hanya itu saja, ucap Shen Xiangan yang sama sekali tidak terluka setelah menerima serangan. Tak suka dengan tatapan tajam Shen Xiangan, sang dewa yang sebelumnya menyerang menjadi semakin marah sehingga dia kembali menyiapkan serangannya, dan kali ini dia menggunakan 1% dari kemampuan aslinya untuk benar-benar memusnahkan Shen Xiangan. Kau hanyalah iblis surgawi kecil. Di mata kami kau lemah seperti semut. Aku bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuhku untuk menghancurkanmu, teriak sang dewa. Tahu seberapa berbahayanya serangan yang akan datang, sistem segera menyuruh Shen Xiangan untuk menjauh. Namun Shen Xiangan tidak berniat melakukannya karena jika dia pergi, maka arai teleportasi yang ada di belakangnya akan terkena serangan dan hilang. Singkat cerita, tak butuh lama Shen Xiangan kedua akhirnya mendapatkan notifikasi bahwa cloning Shen Xiangan ke-1 telah dihancurkan oleh para dewa, sehingga kesadaran dan ingatannya telah disinkronasikan menjadi satu. Dan bersamaan dengan itu juga, sistem memberikan kabar yang sangat bagus, yang mana ternyata penggabungan benua Kyushu dan daratan kuno telah selesai. Bagus, pertama tutupi seluruh daratan Kyushu untukku. Kemudian gabungkan semua fragmen domain yang tersisa menjadi kartu domain dan tetapkan domain tak terkalahkan sebagai unit target, lalu perluas domain ke daratan kuno, ucap Shen Xiangan memberikan perintah pada sistem yang membuat sistem bingung harus meresponnya. Namun dengan sedikit provokasi yang dilakukan oleh Shen Xiangan, sistem yang benar-benar tidak ingin dipandang rendah akhirnya menyetujui perintah Shen Xiangan, sehingga setelah dia menutupi seluruh benua Kyushu, dia juga mulai memperluas domain sampai ke daratan kuno. Habiskan semua poin domain dan tutupi seluruh daratan kuno. Ambil tanah ini untukku, tambah Shen Xiangan.
Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya sistem mengatakan bahwa daratan kuno telah sepenuhnya tertutup, sehingga setelah ini Shenshangan bebas untuk bersenang-senang. Selanjutnya, setelah aku membersihkan para dewa sampah ini, aku akan mengurus mereka, ucap Shenshangan dengan tatapan yang benar-benar sangat mengerikan. Adapun para dewa, mereka malah mulai tertawa mengira bahwa semua kata-kata Shenshangan hanyalah sebuah omong kosong. Namun sayangnya, ekspresi sombong mereka tak bertahan lama karena di detik berikutnya tiba-tiba kekuatan ilahi mereka mulai menghilang dan keterkejutan mereka bertambah setelah melihat simbol dataran kuno muncul di tubuh Shenshangan. Ini tidak mungkin, siapa sebenarnya kau? Teriak para dewa sebelum akhirnya mereka benar-benar menghilang. Dengan terbunuhnya para dewa, Shenshangan langsung mendapatkan dua notifikasi dari sistem. Yang pertama adalah hadiah karena telah berhasil membunuh jiwa para dewa. Dan yang kedua merupakan notifikasi bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misi ketiga, yaitu menaklukkan daratan kuno. Bisakah aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan? Ucap Dao Surgawi yang tak menyangka Shenshangan mampu membunuh para dewa dan secara paksa merebut posisi penguasa daratan kuno. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.